Tawuran antar geng motor terjadi di Jalan Veteran Tambak Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Dua kelompok geng motor yang mengatasnamakan diri sebagai Serigala Malam dan HTF saling serang menggunakan berbagai senjata tajam. Suasana semakin mencekam saat satu di antara pelaku terekam membawa senjata jenis pistol. Tawuran akhirnya bubar setelah polisi tiba dan menangkap belasan pelaku berikut senjata tajam yang digunakan. Menurut polisi, aksi tawuran ini bermula dari aksi saling tantang hingga berujung pengeroyokan terhadap salah satu anggota Serigala Malam hingga tewas. Tak terima temannya tewas, kelompok Serigala Malam berkumpul dan tawuran tak terhindarkan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dua tersangka perampokan ini tidak berkutik saat digerebek tim gabungan Polsek Tarumajaya dan Jatanras Polres Metro Bekasi di sebuah rumah kontrakan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebagian barang bukti hasil kejahatan. Menurut polisi, keduanya ditangkap lantaran melakukan aksi perampokan di rumah temannya sendiri di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang masuk ke dalam rumah melalui jendela mengancam korban dengan senjata tajam, lalu menyekap korban dengan lakban dan menguras harta benda korban. Pelaku MM mengajak pelaku SH untuk melakukan pencurian. Sekira pukul 23.30, kedua pelaku langsung beraksi melalui jendela kamar belakang rumah korban. Sementara pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian di rumah temannya lantaran kecewa dengan korban yang belum memberikan honor saat tersangka menjadi sopir korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Halo Yasmin. Baik, Nata. Ohayou gozaimasu minasan. Hai Genki. Aduh, saya lupa lagi bahasa Jepang tuh dulu. Ya, gagal tadi udah mau nyapa-nyapa pakai sapaan bahasa Jepang. Sesuai dengan Karena temanya ya, One Piece ya. Jadi kan anime gitu ya. Iya, memang kalau sekarang ini di Indonesia banyak wilayah yang tengah mengibarkan bendera One Piece, salah satu serial anime asal Jepang, sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi negara kita saat ini. Betul banget. Menjelang 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata itu merupakan bentuk kecewaan masyarakat dengan berbagai kebijakan, kebijakan publik yang lagi benar-benar bisa dikatakan menjadi sebuah polemik. Selalu ada aja masalah-masalahnya, meskipun misalnya kebijakan itu dibuat untuk membuat peraturan yang lebih baik mungkin ya, tapi ada juga masyarakat yang bertolak belakang dengan adanya peraturan tersebut yang justru dianggap malah ini merugikan. Contohnya aja yang baru-baru ini kan yang pemblokiran dari PPATK. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengeluh, yang terdampak ketika membutuhkan uang yang ada di rekening tapi tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang urgent. Misalnya saja membayar biaya rumah sakit, kemudian hal-hal lain yang harus dibayar sesegera mungkin tapi tidak bisa karena diblokir oleh PPATK. Namun dari beberapa waktu lalu juga sudah diinformasikan bahwasanya semua nomor rekening tersebut dapat kembali digunakan ya. Iya, tapi terkait, sebenarnya kalau masalah-masalah yang kemarin itu sempat rame itu, meskipun memang dari PPATK sendiri bilang kalau misalnya rekening itu akan utuh saldonya, tapi prosesnya itu butuh waktu berminggu-minggu bahkan 1 bulan. Karena beberapa kali juga kan rekan kita Yudi ini pernah wawancara secara langsung, dialog dengan salah satu korban yang ketika ingin menggunakan uangnya tersebut, tapi malah diblokir dan butuh proses berminggu-minggu bahkan 1 bulan untuk bisa diproses secara pencairan dananya itu sendiri. Ya, semoga hal serupa tidak kembali terjadi ya, dan dampaknya bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Dan kita nanti akan membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia.
Ratusan massa mengamuk dan membakar rumah terduga pelaku pembunuhan di Desa Purworejo, Lampung Selatan. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Mendapat amnesti, Hasto Kristianto keluar dari rumah tahanan negara KPK, sementara Tom Lembong bebas setelah mendapatkan abolisi. Pemirsa, ratusan massa mengamuk dan membakar rumah terduga pelaku pembunuhan di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Aksi massa terjadi setelah menemukan jenazah seorang anggota koperasi dan menduga korban dibunuh konsumennya yang sudah kabur. Ada asap tanpa api. Sebuah rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terlihat berasap. Kendaraan taktis polisi terlihat berupaya memadamkan api. Rumah terduga pelaku pembunuhan atas nama Salam ini diduga dibakar oleh massa. Mereka geram karena pelaku kabur bersama anak dan istrinya usai diduga membunuh korban, seorang anggota koperasi yang datang untuk menagih cicilan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil membubarkan aksi massa. Meski demikian, sebagian rumah dan barang berharga milik terduga pelaku hangus dibakar massa. Ya udah, pelakunya tetap ini kabur dia. Nah itu warga mana sih aslinya? Warga Kampung Baru. 3 kali pembakaran. Pertama dibakar, kasur, habis itu kita berusaha memadamkan. Tapi akhirnya datang lagi rame. Kebakar lagi, udah nggak sanggup lah. Pak Lurah datang, habis itu ya udah kesini lagi, dibakar lagi. Akhirnya bapak-bapak polisi ini kesini. Ratusan massa sebelumnya juga sempat mendatangi Mapolsek Natar meminta polisi bertindak cepat mengusut kasus hilangnya korban setelah melakukan penagihan ke rumah terduga pelaku. Sepeda motor, ponsel dan barang pribadi milik korban juga dilaporkan hilang. Kepolisian daerah Lampung belum memberikan keterangan dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk diidentifikasi dan otopsi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi, iNews melaporkan.